Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan segenap hatimu, muliakanlah Tuhan dengan segenap hartamu. Dalam kemuliaannya, Yesus melihat hati umat yang menyembah kepadanya. Mari jemaat terkasih, kita muliakan Tuhan dengan seluruh hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Galatia pasal 5 ayat 1 yang menyatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Sungguh indah alam cipta
Jemaat dipersilakan duduk. Tiada seorang pun dari kita yang bebas dari dosa. Tidak ada satupun yang bersih dari salah. Karena itu, dalam kejujuran dan kerendahan hati, mari mengakui semua dosa kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ya Tuhan, kami mengaku kepadamu, kami kurang berperan menjadi penjaga ciptaan, bahkan justru kami merusak sumber daya alam dengan alasan kesejahteraan. Kami masih memandang muka dan merendahkan mereka yang berbeda pilihan politik dan agama. Kami menaruh curiga terhadap sesama dan belum memanusiakan manusia sebagai citramu di dunia. Kepadamu Sang Pencipta kami memohon. Ampunilah kami, ya Bapa, menurut anugerah-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami mengaku betapa kami kurang memahami kehendak-Mu. Kami kuat membangun hidup spiritual, tetapi kurang memiliki kepekaan sosial. Akhirnya, kami lebih sering mengurus persoalan internal. Kami kurang peduli dan sulit berbagi karena alasan untung rugi. Kami lupa bahwa Engkau sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. Kepadamu, ya Yesus, kami memohon. Ampunilah kami, ya Anak Domba Kudus, menurut kasih-Mu yang besar. Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami di hadapan-Mu. Kami memiliki talenta, namun kurang mengasahnya untuk mendukung pelayanan gereja. Kami kerap bersaksi dalam kata, tetapi minim dalam karya. Kami bangga bisa hidup sejahtera, tanpa memperhatikan kesejahteraan sesama. Kami sering menutup diri dan berjalan sendiri, sehingga sulit berbaur dengan mereka yang satu visi. Kepadamu, ya Tuhan, kami memohon. Ampunilah kami, ya Roh Kudus, menurut rahmat-Mu yang besar. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Sekarang ku
Jemaat terkasih, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 22 yang menyatakan, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Mari bersama dengan keluarga di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing, kita mempersiapkan hati dan seluruh keberadaan hidup kita masuk dalam hadirat Allah, di mana kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman.
Mari berdoa. Inilah kami ya Allah, baik secara pribadi dan juga keluarga dan sebagai persekutuan, yang mempersembahkan hidup kami, yang membawa diri kami, agar hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, dan mensyukuri segala sesuatu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, yaitu yang terutama, keselamatan. Dengan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dibebaskan dari perbudakan dosa, membuat kami yakin ya Allah, bahwa di sepanjang kehidupan kami saat ini, hanya ada kekuatan yang berasal daripada Roh Kudus saja yang akan menguasai hidup kami. Dan kami juga percaya dan mengaminkan, oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam kehidupan umat-Mu inilah yang akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, terlebih melaksanakan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, dalam ketaatan kami ingin mendengar, dan dalam syukur kami ingin menjalani firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bersabda kepada kami, dan bersabdalah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku," maka aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama, perbudakan menjadi bagian dari hal yang tampaknya sebagai satu keadaan yang lazim, karena di sana orang-orang yang dikatakan para budak, mereka adalah hamba atau abdi yang
menjadikan realita sosial agar mereka bisa menyambungkan kehidupan mereka. Dan di dalam perikop pasal 21 ini tentang hak budak Ibrani, kita mengingat kata budak. Ketika bangsa Israel pun diperbudak di tanah Mesir selama bertahun-tahun, mereka begitu menderita, dan perbudakan ini membuat mereka terus-menerus berada dalam kondisi ketidakberdayaan, dalam kondisi di tengah-tengah penderitaan ini mereka berseru-seru kepada Tuhan Allah agar mereka dibebaskan. Apakah Tuhan Allah diam? Apakah Tuhan Allah tidak membebaskan mereka? Kita tahu dalam sejarah keselamatan, Allah selalu peka terhadap teriakan orang-orang yang lemah. Allah peka mendengarkan setiap orang yang berteriak minta tolong, dan Allah berpihak kepada orang-orang yang lemah, yang tertindas. Dan keberpihakan Allah ini kemudian kita lihat bagaimana Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir dengan memanggil Musa. Lalu kemudian kita melihat bagaimana bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka dengan tuntunan, dengan kekuasaan Allah. Nah, ketika bangsa Israel telah bebas dari perbudakan bangsa Mesir, maka dalam perjalanan mereka pun juga menjadi sekumpulan bangsa yang dimana mereka pun juga dalam kehidupan bersosialisasi atau bermasyarakat, mereka juga menemukan ada banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan kehidupan itu untuk melangsungkan kehidupan mereka. Dan mereka disebut sebagai budak-budak karena mereka bekerja pada keluarga-keluarga yang mereka di mana mereka bersedia untuk bekerja. Mari kita perhatikan Bapak Ibu terkasih, ini adalah budaya di mana dalam perjanjian lama seorang budak bekerja di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam ayat yang pertama dalam pasal 21, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Peraturan-peraturan ini merujuk kepada keputusan-keputusan yang sudah diberikan Allah mengenai persoalan-persoalan yang cukup biasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu keputusan-keputusan diambil untuk membimbing masyarakat jika situasi yang serupa kembali terjadi. Jadi inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Jadi Allah menuntun hidup bangsa Israel melalui Musa supaya mereka hidup dalam keteraturan, dalam ketertiban. Dan terutama berbicara tentang hak budak Ibrani. Siapakah yang dimaksud dengan Ibrani di sini Bapak Ibu terkasih? Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Ibrani, kata ini menunjuk kepada orang-orang Israel sendiri Bapak Ibu. Orang-orang sebangsa mereka, tapi yang miskin dan pangkatnya rendah dalam masyarakat. Jadi orang-orang ini menjadi budak karena hutang yang tidak mampu mereka bayar. Jadi sesama satu bangsa, bangsa Israel, tetapi mereka disebut orang Ibrani karena mereka tidak memiliki keuangan, yaitu mereka miskin dan pangkat mereka rendah. Dan situasi yang terjadi dikatakan kalau mereka sudah bekerja 6 tahun lamanya, maka pada tahun ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dan tidak membayar tebusan apapun. Jadi kita melihat bahwa bangsa Israel harus menata kehidupan bermasyarakat, tidak boleh selama-lamanya melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena dalam menolong atau memanggil atau menempatkan budak di dalam rumah tangga mereka. 6 tahun lamanya mereka bekerja, tetapi 7 tahun engkau harus memerdekakan mereka. Di ayat yang ketiga Bapak Ibu, jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Kita lihat belas kasih Allah Bapak Ibu di ayat ketiga ini. Bahkan sebelum di ayat kedua, harus bebas pada tahun ke-7. Bahkan di ayat yang ketiga, sangat berperi kemanusiaan sekali, sangat memperhatikan sekali kondisi orang-orang yang dalam kondisi lemah ini. Bahwa kalau pada saat sudah tahun ke-7, ia dibebaskan, lalu kemudian kalaupun juga dia ada istri, dia juga harus keluar bersama-sama dengan istrinya. Itu menunjukkan sekali lagi kepedulian Allah terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita. Di ayat yang keempat,
Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan Tuhan. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Dari ayat ini Bapak Ibu kita lihat bahwa istri dari seorang budak ini bisa menjadi bagian dari kondisi di mana istri dan anak-anak si budak itu menjadi juga milik sang tuan. Tetapi ketika saatnya keluarga budak ini mau keluar, maka mereka pun juga harus mentaati bagaimana peraturan harus berlangsung, yaitu istri dan anak-anaknya ini pun juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dengan seksama oleh sang tuan. Lihat ayat 5 ini berkaitan dengan ayat 5, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, dan aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuan itu membawa menghadap Allah, lalu membawa ke depan, ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya seumur hidup. Kenapa harus kalau si budak ini dengan istri dan anak-anaknya tidak mau keluar dari rumah tuannya, harus dibawa ke luar menghadap Allah? Bapak Ibu, ini adalah satu bentuk upacara, yaitu mengucapkan atau mengangkat sumpah di depan para saksi, supaya mereka semua mendengarkan bahwa ini adalah kemauan dari si budak ini dan juga sang keluarganya, bahwa mereka akan mengabdi kepada tuannya seumur hidup. Ke pintu atau ke tiang pintu, jadi artinya budak berdiri di sana untuk memperlihatkan keinginannya untuk menjadi anggota rumah tangga yang tetap. Jadi disaksikan oleh ada beberapa orang berarti. Lalu yang menarik di sini Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-6 ini ada kata menusuk telinga. Ini saya sedang memberikan penjelasan ayat demi ayat supaya kita memahami bagaimana konteks dalam perbudakan di tengah-tengah bangsa Israel dengan orang-orang Ibrani. Menusuk telinganya ini adalah ternyata tanda komitmen seumur hidup. Dan mengapa telinga? Karena orang mendengar dengan telinga. Jadi menusuk telinga adalah simbol ketaatan. Simbol ketaatan dengan menusuk telinga budak itu, jadi tuan rumah memperlihatkan bahwa dia menerima pelayanan si budak seumur hidup. Dan selanjutnya lubang telinga ini ternyata agar dapat hilang, agar seringkali bisa hilang dengan cepat. Ternyata setelah diperhatikan, mereka akan pasang cincin atau seutas tali supaya sebagai tanda bahwa aku adalah budak yang telah berjanji untuk taat, untuk setia, untuk tinggal dalam rumah Tuanku. Dan merupakan bagian yang menarik Bapak Ibu terkasih, bahwa ayat-ayat ini merupakan bagian di mana Allah begitu memperhatikan kehidupan manusia yang lemah sampai begitu diatur sedemikian rupa. Apa aplikasi atau penerapan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada minggu ini Bapak Ibu terkasih? Kita mengingat ketika Yesus, yaitu Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus, hadir di tengah-tengah manusia. Lalu kemudian dia berkata kepada para murid-muridnya bahwa murid-muridnya harus memperhatikan orang yang telanjang, orang yang lapar, orang yang haus, orang yang sakit, orang yang ada dalam pergumulan. Lalu kemudian ada orang-orang yang berkata, kapan Tuhan aku melihat engkau sedang telanjang, kapan aku melihat engkau dalam penjara, kapan aku melihat engkau sakit. Lalu kemudian pada saat engkau memberikan pertolonganmu, bantuanmu, uluran tanganmu kepada orang yang hina, di situ engkau memberikannya kepada aku. Jadi Tuhan mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang lemah, orang yang tertindas, orang yang tersingkirkan, orang yang disisihkan dalam kehidupan masyarakat. Nah Bapak Ibu, gereja dipanggil, kita baru merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus yang lalu. Hari ini tanggal 23 Agustus. Kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia, sebagai gereja, kita diingatkan untuk peduli kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Kenapa Bapak Ibu? Karena di antara mereka dan di dalam sosok mereka, itu adalah sosok Allah kita. Di dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan, di situ kita melayani Tuhan Allah. Jadi kita tidak memandang muka siapa yang lemah, siapa yang ditindas, tetapi di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah kelemahan, disitulah kita yang mengatakan, aku mengasihi Allah, aku memperhatikan Allah, aku peduli Allah,
Bapak Ibu harus diwujudkan dalam kehidupan dengan sesama yang lemah, yang tertindas, yang tidak berdaya. Gereja dipanggil, bangsa dan negara kita senantiasa sedang bergumul dengan kemiskinan. Topik kemiskinan menjadi bagian yang harus terus-menerus diperangi oleh kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dewan Gereja-Gereja Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, salah satu dari 4 isu utama adalah kemiskinan yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Mari Bapak Ibu terkasih, jadikan hidup kita sebagai orang-orang yang tidak memandang muka orang lain. Artinya tidak memandang orang hanya dengan status sosial, baru kita hormati, baru kemudian kita mungkin mau mencari untung dari orang-orang yang status sosialnya tinggi. Itu sangat bertentangan dengan firman Allah. Kita mau peduli pada orang-orang yang lemah, kita peduli pada orang-orang yang miskin, kita peduli pada orang-orang yang tertindas. Karena dalam sosok mereka ada Allah yang hadir dalam hidup mereka. Kita mau memperhatikan Bapak Ibu bahwa sepanjang dalam kehidupan sejarah keselamatan yang Allah berikan, perbudakan terus-menerus memang menjadi bagian isu yang juga sangat harus diperhatikan. Perdagangan manusia itu menjadi isu yang besar. Oleh karena kemiskinan, oleh karena kebodohan, oleh karena pergumulan hidup, kebutuhan hidup, maka banyak sekali perempuan-perempuan yang diperjualbelikan. Ini menjadi bagian dari juga pergumulan PBB terhadap perdagangan manusia yang kemudian mereka disembunyikan, mereka diperjualbelikan, mereka ditipu, lalu kemudian mereka dijadikan sebagai bahkan korban daripada pemuasan nafsu seksual dari para orang-orang yang telah membelinya. Jadi human trafficking merupakan bagian dari isu internasional yang terus diserukan agar perdagangan manusia ini yang mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan terhadap hak manusia menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Itu isu internasional Bapak Ibu. Yang kemudian ketika kita melihat ke kiri dan kanan di depan kita, ada begitu banyak orang-orang juga yang masih ditipu oleh karena mereka miskin, oleh karena mereka bodoh, lalu kemudian diperjualbelikan atau diperlakukan dalam ketidakadilan. Harga budak, saya kalau berbicara tentang harga budak Bapak Ibu, dalam perjanjian lama kita ingat siapakah salah satu dari anaknya Yakub yang telah dijual menjadi budak? Adalah Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Yusuf kemudian menjadi budak, lalu dibeli dengan harga 20 sikal perak. Harga budak adalah sekitar memang 15 sampai dengan 20 sikal perak dalam perjanjian lama. Lalu kemudian mereka dipekerjakan di tengah-tengah tuan mereka. Lalu kita mengingat bagaimana Yusuf sebagai seorang budak bekerja kemudian di satu rumah tangga, yaitu keluarga Potifar. Lalu kemudian di tengah-tengah dia harus menjadi budak tersebut, dia pun juga harus difitnah oleh tante Potifar. Tante Potifar mengatakan bahwa Yusuf sang budak ini mau memperkosa dia. Jadi kita melihat Bapak Ibu, kondisi seorang budak yang lemah itu sangat amat mudah sekali untuk kemudian berada dalam kondisi dilecehkan atau difitnah dan sebagainya. Jadi kalau kita bayangkan ya Bapak Ibu ya, tante Potifar itu mungkin kira-kira usianya sudah sudah 50 atau 60. Lalu kemudian dengan tante ini dia melihat Yusuf sebagai budak yang tinggal dalam rumahnya, yang rupawan, yang ganteng sekali. Lalu kemudian dia ingin melakukan satu hubungan yang tidak diperkenankan Allah. Tapi karena Yusuf sangat menjaga kekudusan hidupnya, dia tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Yusuf walaupun sebagai budak, dia benar-benar menjaga dirinya dalam kekudusan. Sampai kemudian akhirnya dia difitnah oleh tante Potifar ini, oleh ibu Potifar atau istri dari tuannya. Lalu kemudian dia harus kembali masuk ke dalam penjara. Perjalanan orang-orang yang lemah, orang-orang yang ditindas, orang-orang yang disingkirkan, Allah peduli kepada mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, suatu waktu Tuhan akan mengangkat mereka dan Tuhan akan menjadikan mereka sebagai seorang yang akan Tuhan pakai menjadi berkat. Dan Yusuf kemudian dari budak yang dijual lalu masuk ke penjara, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan ia menjadi seorang penguasa di tanah Mesir itu. Jadi dalam rangkaian kita mengingat beberapa contoh kasus tentang kehidupan budak Bapak Ibu Saudara, sekali-kali jangan kita
lakukan hal yang tidak adil kepada orang yang lemah. Allah sangat membenci sekali terhadap tindakan kalau kita melakukan ketidakadilan. Justru Allah akan berpihak kepada mereka, Allah akan membela orang-orang yang ditindas dan orang-orang yang lemah. Bapak Ibu, kepada kita semua yang mungkin dalam pekerjaan, dalam kondisi tertentu saat ini kita sedang berada dalam posisi ditindas atau dalam kondisi lemah, kita berseru kepada Allah, kita percaya Allah akan membela kita, Allah akan menolong kita, Allah ada di pihak kita. Seperti nyanyian, Allah peduli, Allah mengerti hidupmu yang lemah, hidupmu yang dalam kondisi tidak baik saat ini. Allah pada saatnya akan mengangkat engkau dan membuat engkau justru menjadi berkat. Tuhan memberkati setiap kita yang lemah, hidup kita yang dalam ketertindasan. Mari kita bersama-sama juga menjadi gereja yang membebaskan orang-orang dalam kemiskinan dan dalam kebodohan supaya mereka tidak ditipu oleh orang-orang yang ingin membuat mereka sengsara. Kita akan menjadi gereja, yaitu jemaat-jemaat yang diutus oleh Allah untuk bergerak dalam memutuskan juga mata rantai dari perdagangan manusia yang melecehkan kaum perempuan dan anak-anak di bawah umur. Tuhan memberkati semangat gereja kita bangsa negara untuk menghapuskan perbudakan atau khususnya perdagangan manusia, dan kemudian juga menjadi gereja yang peduli terhadap orang-orang yang lemah. Allah berada di pihak mereka dan kita pun juga ada di pihak orang-orang yang lemah. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan akan memampukan kita untuk melaksanakan firman-Nya pada saat ini, sehingga yang terakhir sebelum saya tutup, sehingga Bapak Ibu, dalam sejarah kita akan pernah membaca mungkin ada seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Dalam penutup tentang Allah yang berpihak kepada orang yang lemah, Bapak Ibu tahukah Mahatma Gandhi? Dia adalah seorang yang amat sangat mencintai Yesus. Dia amat sangat kagum dengan Yesus. Dia begitu ingin mengerti tentang Yesus. Ketika Mahatma Gandhi berada di Inggris, dia masuk ke satu gereja. Sampai di gereja, kemudian di depan pintu ada orang yang memperhatikan dia, ada orang yang melihat dia, lalu kemudian mengatakan, Anda mau kemana? Saya mau beribadah, saya mau masuk ke gereja ini. Maaf, di sini adalah gereja untuk orang-orang yang berkulit putih, bukan untuk orang-orang seperti Anda. Bapak Ibu terkasih, pengalaman itu membekas dalam diri Mahatma Gandhi. Ketika ia memperjuangkan ahimsa, yaitu tidak ada kekerasan dalam hidup ini. Lalu kemudian dalam perjuangan dia melanjutkan tentang ahimsa, yaitu untuk supaya hidup ini penuh dengan kedamaian. Lalu dia ditembak. Bapak Ibu, apa yang terjadi dan ditemukan? Di kantong tempat ia biasa menggunakan bajunya, ada secarik kertas, yaitu khotbah Yesus di bukit. Dia sangat tertarik dengan kata-kata khotbah Yesus di bukit yang mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut. Dia katakan, saya begitu mengagumi Yesus, tapi saya melihat pengikut-pengikutnya tidak melakukan perbuatan perkataan Yesus, maka saya tidak menjadi pengikut Yesus. Dia menjadi seorang seorang Hindu, tapi yang mencintai Yesus. Bapak Ibu terkasih, kita mau belajar dari sini. Sikap hidup kita menjadi surat Kristus di mana-mana. Ketika kita hal terkecil dalam hidup kita, dalam perkataan, kita menyakiti orang yang lemah, orang yang tertindas, di situ bisa menjadi sangat kesaksian bagi kehidupan orang lain, untuk kemudian tahu bahwa ternyata kita hanya beribadah dengan kata-kata, tetapi perbuatan kita tidak mencintai Tuhan Yesus. Yang kita harus tunjukkan dalam kehidupan kita, mencintai sesama kita dalam keadaan status sosial yang termiskin dan terlemah. Tuhan memberkati supaya hidup kita pun juga senantiasa dalam diberkati ini akan mampu untuk menolong mereka yang lemah, yang miskin dan tertindas. Tuhan memberkati gerejanya dan Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mengimani bahwa kita adalah keturunan orang-orang beriman, yaitu kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Abraham.
ketika Allah berfirman kepada Abraham dan keturunannya untuk mengasihi orang-orang yang lemah, maka kita percaya kita akan mengagungkan Allah kita dalam hidup kita dengan mengasihi sesama. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 72, bait pertama dan kedua, agungkan Allahmu. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, yang tak rahmatnya teguh serajam, yang ada yang esa, dipuji di surga dan di dunia selamanya. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham, dan sumber sukacitaku semua tentram. Ku tolak dunia dan harta yang semu. Allahku, harta yang aku perisaiku. Jemaat yang terkasih, mari berdiri bersama semua orang percaya di muka bumi ini. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami adalah keluarga yang merdeka. Kami adalah umat Tuhan yang telah dimerdekakan. Kami tidak lagi terbelenggu oleh dosa, dan kami tidak lagi dibelenggu oleh hawa nafsu. Sehingga biarlah ketika kami menyadari anugerah kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada kami, maka sebagai bangsa, sebagai keluarga, sebagai gereja, dan sebagai pribadi, kami pun akan menatap setiap pribadi yang ada di depan kami, yang ada dalam keluarga kami, dan yang ada di gereja kami, bahkan dalam persekutuan dan di tengah masyarakat. Kami tidak akan memandang muka, kami tidak akan membeda-bedakan orang. Kami akan terlebih-lebih mengasihi orang-orang yang lemah, yang tertindas, karena Engkau adalah Allah yang berada di pihak mereka. Kami bersyukur ya Allah untuk firman-Mu yang selalu menegur kami, yang selalu mengingatkan kami, yang selalu memotivasi kami, agar kami dalam melakukan pelayanan lebih mengasihi kepada mereka yang dalam kondisi lemah. Saat ini kami datang kepada Engkau ya Allah sebagai keluarga. Di tengah-tengah kehidupan kami ketika ada orang-orang asing yang bukan keluarga kami yang tinggal bekerja dalam rumah tangga kami. Biarlah kami sungguh akan memperhatikan mereka. Kami akan mengasihi mereka. Kami juga akan membuat mereka mengalami damai sejahtera Tuhan. Sebagaimana Engkau telah memberikan damai sejahtera-Mu kepada tiap-tiap keluarga. Supaya nyata kasih Tuhan kepada setiap orang dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih ya Allah, ketika Engkau telah berfirman kepada kami bahwa Allah adalah Allah yang berpihak kepada orang yang lemah, maka kami pun diingatkan, siapakah kami ini Allah yang hanya seringkali dengan tutur kata, dengan sikap ritual ibadah, kami mengasihi Engkau, tetapi kami tidak mempedulikan orang-orang yang lemah. Saat ini Engkau menegur kami, saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hadir di tengah-tengah mereka yang lemah, yang mengalami ketidakberdayaan. Sehingga sebagai gereja-Mu Tuhan, kami akan bersama-sama pun juga senantiasa melakukan hal-hal yang baik, yang menjadi bagian daripada perintah-Mu kepada kami semua. Bersama dengan keluarga, kami percaya ketika hidup mereka pun di tengah-tengah ketidakberdayaan oleh karena pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang terjadi dalam ketidakberdayaan karena pemutusan hubungan kerja, bahkan juga mereka bergumul di tengah-tengah rumah tangga untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga yang saat ini juga dalam kondisi lemah dan tidak berdaya. Tuhan hadir, Tuhan pulihkan, dan Tuhan tolong, Tuhan angkat, sehingga mereka pun akan tetap maju dengan semangat dan kreatif melakukan berbagai macam usaha, bahwa Tuhan akan menyertai setiap usaha mereka. Terima kasih ya Allah, firman-Mu mengingatkan tiap-tiap keluarga yang dalam ketidakberdayaan untuk bangkit dari segala keterpurukan, dari kelemahan dan ketidakberdayaan ini. Dan kami berdoa juga bersama dengan keluarga-keluarga yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, dari yang karena lanjut usia, oma dan opa, bapak-bapak yang bekerja dengan keras, ibu-ibu yang melengkapi berbagai macam juga kebutuhan hidup, yang saling menopang dan saling memberikan yang terbaik dalam kehidupan suami dan istri. Engkau memberikan juga pertolongan-Mu kepada keluarga-keluarga dalam juga hubungannya dengan anak-anak, remaja dan pemuda, agar mereka hidup juga dalam kekudusan. Kepadamu ya Allah kami berdoa agar gereja-gereja-Mu yang telah Tuhan hadirkan di tengah-tengah muka bumi ini, semuanya tidak hanya mementingkan dan memikirkan diri sendiri, dan hanya memikirkan segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan sesendiri dan juga sesaat, tetapi Engkau adalah Allah yang akan menuntun gereja-Mu sampai ke pos-pos pedalaman, untuk juga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Ya Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk janda dan duda, kami berdoa untuk mereka yang menjadi yatim piatu, kami berdoa untuk mereka yang mengalami korban dari perdagangan kemanusiaan sehingga hari ini mengalami trauma. Kami berdoa Tuhan untuk kaum perempuan yang di tengah-tengah ketidakberdayaan dan ketidakmampuan, mereka mengalami penipuan sehingga mereka pun rawan dari segala sesuatu yang dapat membuat hidup kaum perempuan terjerumus ke dalam dunia yang tidak baik.
Tuhan Yesus, Engkau mengangkat dan menolong mereka. Tuhan menjaga agar anak-anak kami pun dijauhkan dari segala penculikan yang akan membuat mereka diperdagangkan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang akan membuat banyak orang-orang yang hidupnya dalam kegelapan, mereka kembali dicerahkan oleh firman-Mu agar mereka mengasihi sesama. Bapa di sorga, di sekitar kami ada begitu banyak hal yang menakutkan. Sakit penyakit, penculikan, penipuan, dan hal-hal yang terjadi yang membuat orang-orang yang lemah dan miskin diperdaya oleh penipuan oleh manusia-manusia. Tetapi firman-Mu hari ini Tuhan menolong kami, mengajak kami untuk senantiasa peka terhadap apapun yang terjadi dalam hubungan gereja dan masyarakat. Terima kasih ya Allah, kami senantiasa juga berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di GPIB Bukit Sentul Bogor, keluarga Fadia Mustamu, keluarga Yopi Dumano. Kasih setia Tuhan akan memelihara dan memberkati kehidupan keluarga kekasih kami dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Keluarga Ryan Pardede, keluarga Waroka Tumengko, Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu yang mereka sedang gumuli. Di tengah-tengah mendidik anak-anak, di tengah-tengah keharapan, di tengah-tengah hal-hal yang sedang mereka kerjakan, Tuhan menyertai kehidupan dan pergumulan keluarga kekasih kami ini. Kami menyerahkan keluarga Panto Ering dan keluarga Wikurulu dalam kasih-Mu agar mereka pun juga berjalan dalam terang Tuhan, diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan dan juga keluarga. Kami bersyukur Tuhan juga bersama dengan setiap jemaat yang berulang tahun dari tanggal 23 hingga 29 Agustus, Saudari Talia Devega Tires, Saudara Daniel Wisnu Arianto, dan Bapak Johan Arman Korputi. Mereka bersyukur dengan pertambahan usia, dan biarlah mereka tetap senantiasa diberkati dengan kesehatan dan panjang umur, dan berkat Tuhan menyertai hidup mereka. Ulang tahun perkawinan dari keluarga Bapak Yosef Antoni Rizoli dan Ibu Dewi Setiarini, Tuhan juga berkati. Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan keluarga kekasih kami ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan mengetahui apa yang digumuli dalam setiap keluarga, dan juga Engkau akan hadir dalam kehidupan keluarga kekasih kami yang berulang tahun perkawinan ini. Kami serahkan Ibu Diksi Sianenia, Oma Konstan Korputi Item, dan Oma Helena Patiwayal, serta Oma Pangke, dan Ibu Telma Laluyan Palending, serta Bapak Yohanes Mas Petela. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau menjamah, Engkau hadir dan memberkati kehidupan mereka, sehingga bersama keluarga mereka pun juga mengalami kekuatan oleh karena Tuhan memberkati mereka. Ya Allah kami mendoakan terus pergumulan gereja-Mu secara khusus GPIB Bukit Sentul Bogor yang membutuhkan tempat ibadah sendiri. Bapa di sorga, kami bergumul, kami berdoa. Engkau adalah Allah yang mendengarkan pergumulan jemaat-Mu yang membutuhkan tempat untuk beribadah. Kami membutuhkan tempat untuk beribadah Tuhan, di mana nama-Mu dipuji dan dimuliakan, di mana kami akan bekerja melayani Tuhan, mengasihi dan melayani sesama kami. Sehingga biarlah Tuhan Engkau campur tangan, Engkau buka jalan, Engkau memberikan pertolongan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, bersama dengan presbiter, bersama dengan unit misioner, bersama dengan BPPJ, bahkan juga bersama panitia-panitia, kami akan melayani Tuhan dengan pertolongan kasih-Mu. Kami bersyukur pada hari ini bersama diaken, penatua, organis, pemandu lagu, dan juga tim multimedia dapat melayani Tuhan. Inilah kami Tuhan dalam keberadaan kami, Tuhan lengkapi dan Tuhan sempurnakan, sehingga ketika kami melayani Tuhan, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Ya Allah kami yang hidup, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, juga Engkau mendengarkan tiap-tiap doa yang disampaikan oleh keluarga kami masing-masing saat ini. Engkau bersama dengan keluarga yang sedang bergumul karena anggota keluarga mereka terpapar virus dari COVID-19 ini. Tuhan hadir bersama dengan mereka, dan Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Kami berdoa bersama dengan keluarga yang memiliki pergumulan-pergumulan dalam hubungan suami dan istri. Harapan-harapan mereka yang belum terjawab. Tuhan, Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Engkau akan tetap menghadirkan damai sejahtera dan sukacita, karena Engkau adalah Allah yang terutama hadir dalam hidup mereka. Kami berdoa bersama dengan setiap keluarga yang sedang bergumul bersama dengan anak-anak mereka, yang tidak patuh,
yang memberontak, yang tidak mau taat kepada orang tua. Biarlah kami berdoa agar anak-anak kekasih kami, mereka menjadi anak-anak penurut yang takut akan Tuhan dan menghormati orang tua. Dan kami bergumul untuk tiap keluarga yang sedang memikirkan pergumulan keuangan, permasalahan-permasalahan dalam menata kehidupan rumah tangga. Tuhan hadir dan memberikan berkat kepada mereka. Berkati dan dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara bersama-sama. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul, www.gpibbukitsentul.org, sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus.
Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan dan ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Janganlah takut menyatakan kebenaran. Tuhan ada bersama-sama orang-orang jujur yang berlaku adil dan yang melakukan kehendak-Nya. Itu semua berharga di mata Tuhan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. Amin, 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 amin. Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.